Perdana Menteri Muhyiddin dan rombongan. Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun, dan Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata, dan sosial budaya. Kita akan terus memperkuat hubungan baik antar dua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi, dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia. Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia. Yang kedua juga mengenai isu sawit, Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit, dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini. Yang ketiga, saya juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya Travel Corridor Arrangement TCA kedua negara, dan mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan kemudian. Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas. Yang keempat, kita juga tadi membahas isu kawasan dan dunia, termasuk perkembangan yang terjadi di Myanmar. Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar, dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional. Sebagai satu keluarga, kita minta dua Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Tadi secara detail juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini, dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya, dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita. Selain itu, kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Demikian yang bisa saya sampaikan.